Rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan di KPRI Politeknik Negeri Jember. Perkenalkan, saya Vera Putri Anusia. Saya Natasha Lestari. Saya Karamania. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di KPRI Politeknik Negeri Jember. Untuk slide yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu praktik kerja lapangan. Arti dari praktik kerja lapangan sendiri yaitu merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada siswa agar siswa dapat menerapkan ilmu, meningkatkan keterampilan, serta membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KKPRI Politeknik Jember menjadi tempat yang tepat untuk praktik kerja lapangan karena memberikan pengalaman langsung dalam pengelolaan koperasi, sehingga menambah wawasan dan kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu menambah pengalaman kerja nyata. Seperti biasanya mengasir, melayani customer, melayani bala-bali, dan melayani voucher. Yang kedua, menerapkan ilmu dari sekolah, yaitu sesuai dengan jurusan saya, seperti melayani resepsionis sama saja dengan melayani customer. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan administrasi dan pelayanan. Contohnya, mengelola data dan melayani pelayanan dengan baik. Memahami sistem kerja koperasi, bagaimana melayani customer dengan baik. Untuk manfaatnya, menambah wawasan dunia kerja. Bagaimana lingkungan kerja yang sebenarnya, termasuk aturan etika dan cara berinteraksi di tempat kerja. Meningkatkan kepercayaan diri dan komunikasi. Berinteraksi, kami menjadi lebih percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Memahami proses kerja koperasi. Kami mengerti alur kerja di koperasi dari awal hingga akhir, menjadi bekal untuk karir. Semua pengalaman dan keterampilan yang kita dapat bisa menjadi modal penting untuk bekerja di masa depan. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Adapun visi dan misi KPRI Politeknik Negeri Jember yaitu menjadi koperasi yang berkualitas, modern, dan memberikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan anggota. Misi, memberikan layanan berkualitas bagi anggota seperti melayani anggota dengan cepat, tepat, dan ramah agar anggota merasa nyaman saat bertransaksi. Memanfaatkan sistem digital untuk kemudahan transaksi. Kami di sini memanfaatkan sistem digital seperti Blankon yang dibuat oleh mahasiswa TI. Memberikan pelayanan ramah dan profesional seperti melayani dengan ramah dan baik serta
efisien, menawarkan harga bersaing untuk keuntungan anggota, yaitu di koperasi kami menyediakan barang dan jasa yang memiliki harga yang terjangkau dari tempat-tempat yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kendala yang biasa dihadapi saat kita melaksanakan kegiatan PKL, yang pertama, kurangnya pemahaman awal tentang sistem kerja. Di sana menerapkan sistem kerja memakai aplikasi Blankon. Aplikasi tersebut itu dapat mendukung berjalannya kegiatan transaksi, memudahkan mencari data anggota. Untuk selanjutnya, kesalahan dalam input data. Yang ketiga, kurangnya pengalaman menghadapi pelanggan. Yang keempat, adaptasi dengan lingkungan kerja baru. Untuk solusinya sendiri, kita biasanya mendapatkan bimbingan dari karyawan, belajar dan berlatih secara rutin, dan aktif bertanya saat mengalami kesulitan. Beradaptasi secara bertahap dengan lingkungan kerja. Dan untuk kesimpulannya yaitu di KPRI Politeknik Jember memberikan banyak manfaat dan pengalaman kerja nyata mulai dari pelayanan administrasi hingga transaksi keuangan, dan juga memperoleh keterampilan, disiplin, dan kemampuan komunikasi. Meskipun terdapat kendala, hal yang tersebut dapat diatasi dengan bimbingan sehingga PKL menjadi bekal yang baik untuk menghadapi dunia kerja. Untuk sesi selanjutnya, aku tanya jawab. Oke, sudah siap. Sama tanya dulu. Kemarin kan tempatnya yang di depan DKT itu sama Yang di kampus, Pak? di kampus. Iya. Itu gantian atau Iya, simpan. sip-sipan muter berarti? Iya. Berarti sudah pernah ngalaminnya di kampus juga. Semua. Iya. Di kampus itu yang di mana? Di depan Belakangnya gedung kesehatan. Belakangnya gedung kesehatan. Masih Di depannya garasi bis. garasi bis. Iya. Berarti kayak SMK 2 kok terus itu. Iya, masuk. Masuk yang ke kanan itu. Iya. Berarti pintu belakang itu. Iya, Pak. Dari pintu belakang bisa, dari pintu depan Bisa, bisa. tapi depan kan tadi jauh. Enggak, Pak. Ya kan jauh kan. Iya. Lumayan Iya. juga kan. Iya, Pak. Emang Pokoknya tengah-tengah itu. di tengah-tengah. Iya, tempatnya. Makanya dulu saya pikir apa yang di luar, tapi di luar tetap operasi. Di depan itu, Pak. Mana enggak yang di Poltek Yang di kan depan. ada toko ini. Yang di depan sih. Itu buat kopi ya. Tapi kamu pernah di sana? Enggak. Berarti hanya di dalam aja. Itu kalau yang di dalam untuk usaha apa di sana? Sama seperti di toko. Lebih ke Malah lebih kecil di sana. Iya. Kayak satu ruangan. untuk mahasiswa aja biasanya. Tapi omsetnya nggak banyak. Omsetnya masih banyak yang Iya. di satu yang dekat. Ya, Yang kalian depan DKT. sama saya belum pernah ke sana. Memang saya juga mikir kalau ke sana di ruangan sebelah mana. Lagian juga kalau masuk Poltek itu kan rada riwah juga sih. Pulangnya pakai STNK. Iya kan Iya. ada yang riwah gitu. Bagi saya sih. Oke, kalian nyaman nggak PKL di sana? Nyaman. Kan pembimbingnya si Hinda ya. Iya. Tahu nggak alumni? Iya. Saya juga baru tahu dia alumni di media. Angkatan kedua kalau nggak salah. Saya ngalamin jadi tajurnya
Walaupun saya nggak hafal. Oke, pertanyaan ke Vera. Di sana pakai aplikasi nggak untuk transaksi? Aplikasi apa? Aplikasi Blankon. Pakai versi web atau menggunakan web atau desktop? Web yang ada alamat dipakai browser berarti? Iya. Gampang nggak aplikasinya? Biasanya kalau ada kendala itu yang agak susah, soalnya lama. Akses internetnya lamanya gimana? Dari aplikasinya tuh biasanya kayak ada gangguan gitu Pak. Terus kita kan konfirmasi ke pihak adminnya. Nanti pihak adminnya tuh menghubungi yang buat aplikasinya itu. Oh masih gitu. Iya, Itu aplikasi yang di toko PB Sudirman sama yang di toko di dalam sama? sama. Lambat nggak itu aksesnya? Lumayan lambat sih Pak. Lumayan lambat. Iya. Karena misalnya online sih, online apa enggak servernya nggak bagus sih. Ya saya kok mahasiswa ya, bukan Solusindo yang buat. Kalau Solusindo itu anu apa dosen Poltek, bukan Solusindo ya, Bukan, bukan. bukan. Kalau Solusindo lumayan bagus. Kalau Solusindo saya tahu misalnya yang bikin Solusindo itu teman saya dulu ketika sama-sama belajar komputer. Oke, kemudian berarti sistemnya sama ya, yang di dalam sama yang di bisa dipakai akses di HP nggak? Bisa. Tapi untuk loginnya itu kita kan membutuhkan password. Itu menggunakan akunnya Winda Ya, atau akunnya kalian dibuatkan akun? enggak. Di sana kan di komputernya udah ada kayak akunnya admin sama kasirnya. Sudah disiapin. Iya. Oke, lanjut ke Reka. Kamu di sana seringnya kegiatan apa? Itu Pak, biasanya kasir, terus kalau ada barang datang itu di input. Inputnya langsung di aplikasi itu. Iya, Kamu input apa aja kalau yang untuk barang datang? Yang kamu entry kan biasanya kamu entry kan? kayak makanan gitu ya Pak ya. Makanan biasanya sabun. Nah itu yang kamu input kode barang atau data barangnya sudah ada di situ? Biasanya ada, terus biasanya kalau ada barang baru ya buat Yang kode barangnya itu kamu bikin atau otomatis? scan, barcode-nya itu scan. Oh berarti kodenya langsung kode barcode? Iya, Gak ada, kan biasanya gini, kalau saya biasanya punya aplikasi itu ada scan barcode dari item barang, ada kode khusus lagi. Ada kode khusus. Itu ada nggak? Atau hanya khusus barcode itu aja? Barcode aja? Karena biasanya kalau untuk kode itu biasanya yang nggak ada barcode-nya. Misal tuh titipan barang Pak. oh ya. Iya. Itu berarti kamu entry. Ya. Berarti di barcode itu pilihannya kalau barcode itu bisa barcode, bisa ngisi sendiri. Iya. Oke. Berarti di satu tempat ya. Oke. Terus kan layani anggota. Ya, selama ini yang kamu layani anggotanya dalam bentuk apa aja? Contohnya itu bela beli sama voucher Pak. Bela beli itu apa? Bela beli itu potongan setiap bulannya pada anggotanya itu Pak. Kan misal kan gajian ya Pak ya. Itu dipotong kayak Kayak voucher. Setiap bukan, kalau voucher itu untuk Ramadan. Kalau bela beli itu Setiap bulannya. setiap bulannya ada duit yang sudah dipotong anggota. Sampai berapa ini? 100. 100. Berarti ada voucher 100 yang memang ya kayak voucher juga sih, hanya Iya kan sih, Pak. nilainya 100 itu. Iya. Oke, lanjut ke Tasa. Nah, biasanya kalau di anu kan ada proses error ya. Salah entry, cetaknya error itu cara ngatasinya gimana? Kami segera melakukan pengecekan ulang
seperti data transaksi, jumlah barang, total transaksi. Habis itu kita melaporkan ke admin agar diberi saran, Pak. Adminnya itu si Winda atau Mbak Winda. Mbak Winda itu yang adminnya? Kalau adminnya nggak bisa, ke programmernya. Iya, benar. Pakai WA ya? Iya. Masih Pakai mahasiswa WA. atau namanya? Kamu pernah tahu nggak programmernya datang gitu? Nggak pernah, Bapak. Nggak pernah. Menurutmu apa sih yang kamu dapatkan dari PKL? Kami dapatkan pengalaman yang banyak seperti menjaga kasir, bisa mengetahui barang yang sudah expired, bisa mengecek barang stok minus, dan bisa memasukkan stok off name. Barang minus? Iya. Kenapa kok bisa minus? Barang yang sesungguhnya sama yang di komputer itu tidak sama, Bapak. Salah entry. Iya, jumlahnya. Pernah melakukan proses stock off name nggak? Pernah. Nah, berapa bulan sekali stock off name? Setiap barang yang datang itu langsung dimasukkan ke stok off name, Bapak. Nah, kalau itu kan memang entry. Stock off name itu bisa ini. Kan barang, ini buat gambaran ya. Biasanya, pengalaman saya di koperasi, itu ada proses stock off name itu ngecek. Karena kan barang di komputer dengan barang deal nggak sama. Itu biasanya dilakukan proses stock off name, dihitung. Ini benar nggak barangnya? Itu pernah kamu melakukan proses itu nggak? Pernah. Pernah. Iya. Berapa bulan sekali? 1 bulan sekali. Akhir bulan. Iya, akhir bulan. Karena kan biasanya ada proses yang menyesuaikan kan? Iya. Sesuaikan lagi barangnya Iya. di komputer, kalau nggak sama ditambah jadi berarti kan itu kan? Iya. Sebulan sekali. 1 bulan sekali. Itu di stok kan ada item barang di stok barang di aplikasi ya. Itu dibedakan nggak stok yang di toko satu dengan toko yang kedua yang di dalam? Dibedain nggak? Atau di dalam satu menu? Dibedakan. Dibedakan. Berarti nanti begitu masuk item barang, ada barang stok toko satu, ada toko dua. Iya. Hanya 2 toko itu aja. Iya, Bapak. Itemnya sampai berapa? Jumlah item barangnya? Ribuan, Bapak. Soalnya ada yang barang yang sudah Ya, nggak pernah dipakai. iya itu tidak dihapus. Kalau jumlah anggotanya 700-an. 700. Oke, lanjut ke apa yang belum? Naila. Oke, menurutmu aplikasi 8 itu penting banget ya untuk kegiatannya? Penting, Bapak. Karena untuk mempermudah proses transaksinya. Selama ini proses cetaknya hanya nyetak faktur atau nyetak stok off name yang dicetak? Yang kamu alami selama ini? Kalau yang cetak yang saya pasti kamu masih lakukan kan tur. Selain nyetak faktur, nyetak apa lagi? Dari aplikasi itu? Gak ada? Tidak ada, Bapak. Berarti selama ini yang kamu lakukan cetaknya hanya cetak faktur aja? Iya. Kayak stok off name dan sebagainya itu tidak dicetak? Tidak. Hanya dicocokkan itu aja? Terus input barang. Berarti kamu kalau data barang baru yang menginputkan kamu atau harus nunggu adminnya? Langsung diinput, Pak, kalau ada barang baru. Langsung sesuai. Berarti kode khusus kalau misalnya konsinyasi, kodenya dikasih kode dulu atau kamu bisa buatkan kodenya juga? Kalau konsinyasi kan kodenya bukan dari barcode. Nah itu gimana menentukan kodenya? Itu Mbak, membuat sendiri. Buat sendiri? Iya. Itu kamu inisiatif buat sendiri atau nunggu admin? Tidak. Inisiatif. Ada urutannya? Kan biasanya ada kode urut itu, misalnya 001, 01 itu kamu bisa ngasih kodenya itu gimana? Rule-nya, aturannya? Itu terserah, Bapak. Asal di entry gitu aja? Iya. Asal dikasih
dikasih kode gitu. Nah, nanti ketika Biasanya kalau harganya berapa? Iya, berarti kamu dikasih kewenangan untuk ngasih kode juga? Iya. Lumayan sih. Enggak, kadang misalnya gini, enggak barang ya, kode barang itu boleh sih ngisi kodenya. Kadang kalau misalnya kodenya sudah ada, dia pasti ada pesannya. Kode sudah ada, ya, ada pesan kan? Kayaknya kan kalau kodenya asal bikin, kayaknya kan tidak urut. Iya. Nah, kadang itu yang bikin bingung kamu sendiri nanti. Ada pengkodean itu ada pembagian misalnya konsinyasi ya. Itu konsinyasi si A, si B itu ada data konsinyasi si A, si B supplier itu ada nggak data informasi itu? Dia itu barang? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya lumayan. Itu berarti belum. Karena setahu saya bikinkan aplikasi atau kamu lihat deh di Ecored dia, no, data barang itu ada departemennya. Departemen itu bisa, itu nggak ada, bisa nggak? Terus suppliernya siapa? Ada. Kalau supplier ada? Iya. Departemen? Kalau ini barang apa? Barang misalnya makanan, minuman, ada. Tapi tidak termasuk di kode ya? Ada pilihan sendiri, field khusus bahwa ini barang apa gitu. Iya. Ya kan biasanya kode, nama, terus jenis barang, terus suppliernya siapa gitu. Main lengkap sih. Oke, saya kira itu boleh di closing. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.